ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, malam ini kita telah memasuki malam kelima di bulan Ramadan 1438 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita yang kita tunaikan hingga di malam ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi puasa terbaik di antara sekian Ramadan yang pernah kita tunaikan. Kita akan coba lanjutkan materi kita, dan ini adalah dua pertemuan terakhir kita karena esok bagian penutup sebelum nanti insya Allah di malam Jumat kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari kumpulan-kumpulan materi yang telah kita bahas. Bahasan kita tentang fikih salat, atau lebih tepatnya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menghadirkan kesimpulan pertama bahwa salat tidak sekedar menjadi ibadah yang secara fikih harus ditunaikan dengan baik, tapi ternyata berdampak pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Saya penting ingatkan dalam setiap pertemuan bahwa salat yang baik itu akan melahirkan pribadi yang baik, ketenangan bagi pelakunya, kemudahan dalam aktivitas bahkan rezekinya, kemudahan dengan cepatnya dijawab doa, dan yang kelima berdampak pada kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap aktivitas yang dijalani. Jadi setiap kita menunaikan sholat, Anda malam mau tertidur, coba diukur lagi, apakah sholat saya hari ini sudah membuat saya lebih baik atau belum dari hari sebelumnya. Kalau ternyata masih belum baik, mungkin ada hal yang perlu selalu kita sempurnakan. Nah, penyebabnya kita telah bahas, imma orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya, atau yang kedua tidak paham, tidak mengerti apa yang dia lakukan dalam sholatnya, atau yang ketiga orang sholat cenderung memberikan kesempatan bagi setan untuk membuat sholatnya tidak khusyuk dan tidak sempurna. Pertemuan lalu kita telah bahas tentang persoalan khusyuk dalam sholat. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang bagaimana memahami setiap gerakan dan bacaan-bacaan yang kita lakukan dalam sholat. Karena menurut petunjuk Al-Quran, ada orang-orang sholat tidak paham dan tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Tidak perlu tunjuk orang lain, kita saja sampai malam ini dari sekian ribu ruku dan sujud yang kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami. Baik, pertemuan lalu, seorang yang ingin khusyuk kata Al-Quran, maka dia mulai punya persiapan sebelum dia sholat. Dia coba kenakan pakaian terbaiknya, dia coba berwudu dengan sempurna, dan dia rasakan barangkali itu sholat terakhir yang ia kerjakan. Nah, jika sudah siap dengan semuanya itu, maka di hadis Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, termasuk di hadis Muslim nomor hadis 397 yang pernah saya uraikan di awal pertemuan, Nabi mengajarkan seorang sahabat bernama Khalad Az-Zuraiqi. Diajarkan oleh beliau setelah menyempurnakan wudu'nya, bersiap untuk menunaikan salat, maka kata beliau, "Fammastaqbilil qiblat." Kemudian mulailah menghadap ke arah kiblat. Satu. Fase selanjutnya, setelah Anda siap dengan wudu, pakaian terbaik, merasakan bahwa itu mungkin sholat yang terakhir, maka menghadaplah ke arah kiblat. Ini pelan-pelan. Kemudian setelah itu fokus. Diminta kita menghadap ke arah kiblat ini setelah menentukan kiblatnya dengan berdiri sempurna. Bahkan nanti saya turunkan hadisnya di Abu Daud khususnya nomor hadis 666, juga terdapat di Al-Bukhari dengan redaksi yang sedikit berbeda tapi penekanan yang sama. Imam boleh berbalik bahkan mengingatkan kepada makmumnya, istaqimu, berdiri dengan sempurna. Menghadap ke arah kiblat dengan posisi berdiri sempurna. Baik.
Fokusnya, kita akan coba mulai pahami dua hal ini. Karena waktu kita terbatas, saya akan lebih fokus pada substansi bahasan kita. Ingat betul, isyarat Quran tadi. Umumnya orang sholat, bahkan ada yang tidak paham apa yang ia kerjakan dan ia bacakan dalam sholatnya. Maka mulai saat ini, kita mesti mencoba selalu memahami, baik itu istilah, bacaan, atau setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat. Nanti ada persoalan terkait dengan cara. Yang kedua, ada persoalan terkait dengan bacaan. Dan yang ketiga, ada persoalan terkait dengan esensi atau hikmah dari cara, gerakan, atau bacaan yang kita kerjakan. Karena setiap gerakan dan bacaan sholat itu selalu ada maknanya. Tidak ada yang hampa makna di sini. Sekarang, kita turunkan dulu sebelum masuk ke sini tentang persoalan kiblat. Pertanyaannya, apa itu kiblat? Ini dulu. Apa batasnya? Bagaimana cara menentukannya? Ini mesti disepakati dulu supaya kita paham dan mudah kemudian untuk menunaikan ibadah kita. Ini bagian dari syarat salat kita. Orang yang sudah tahu kiblatnya kemudian dia menghadap ke arah bukan kiblat, maka dipandang tidak sah salatnya. Mesti diulang. Jelas sampai sini? Baik, kita turunkan dulu. 1 Quran surah kedua ayat 115. Posisi paling kiri di pertengahan. Ini nanti pembahasannya saya akhirkan cuma karena urutan ayatnya di awal, maka saya dahulukan penulisannya. Kedua, Quran surah kedua ayat 143 sampai 144. Posisi paling kiri, tengah sampai bawah. Ketiga, kita ambil juga untuk penekanan Quran surah kedua Al-Baqarah 149, posisi paling kanan di pertengahan. Setelah ini diketahui, kita pindah ke bahasan yang ini, berdiri. Kita ambil kalimat berdiri pertama Quran surah kedua ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Penegasan ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Ini nanti muncul lagi kalimat khusyuk di sini setelah kita bahas kemarin, berdiri dengan khusyuk. Jadi kita lihat caranya. Baik, kita fokus. Pertama, apa itu kiblat? Ya, kalau kita tuliskan dalam bahasa Arab seperti ini, kiblat. Dari kata qabila, yaqbalu, aqbala, yuqbilu, menghadap. Ya, qabila artinya menghadap. Ghadan ana sa'aqabil Sayyidis Safir. Besok saya akan menghadap pada duta besar. Baik, arah menghadap. Kalau kita ingin cukup gambarkan arah menghadapnya pada satu fokus tertentu yang tidak kita berpaling satu dengan yang lainnya, cuman satu sisi saja, maka kata qabila ini kita rubah dengan kalimat seperti ini dalam bentuk sifatnya. Jadi kiblat. Di kiblat itu artinya satu arah tertentu yang membuat kita fokus ke arah ini, tidak berpaling pada sisi yang lainnya. Jadi kalau disebutkan kiblat, artinya ketika Anda mulai menghadap, Anda sudah fokus ke arah itu. Sudah tidak nengok kanan, nengok kiri. Ya, makanya nanti ketika Anda berdiri, itu semua hal yang bisa mengganggu fokus kita ke arah ini, imam nanti mengingatkan. Jadi saya tunjukkan saat masuk pada fase yang kedua. Makanya nanti mulai merapatkan saf, hal gangguan mulai dimintakan untuk dimatikan, untuk dihilangkan dan sebagainya. Jelas sampai sini? Jadi ketika disebutkan kiblat, ini bukan hanya menunjuk kepada arah, tapi arah yang menuntut kita untuk fokus menghadap ke titik ini. Jelas ya? Baik. Coba fokus, lihat sini semua. Fokus, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bicara. Tahan dulu, lihat sini. Nah, itulah kiblat. Jelas ya? Nah, itulah kiblat. Jadi ketika kita mau sholat, fokus, sudah. Nggak ada yang lain, nggak ada yang itu kiblat yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik. Fokus, satu. Nah, sekarang, kemana kita menghadapnya? Arah yang dimaksudkan ini. Kalau kemudian cuma disebutkan menghadap, fokus, arah, nggak boleh berpaling satu dengan yang lainnya. Kalau tidak diberikan satu titik, kemana kita menghadap? Orang akan berbeda-beda. Nah, ini yang menunjukkan perbedaan antara Islam dengan hal yang dianggap sebagai kepercayaan di agama lainnya. Silahkan nanti kita lihat. Islam mustahil ini. Kalau bukan Allah yang tetapkan, mustahil bisa seperti ini. Kabar baiknya, kiblat kita, kalau Anda ukur semuka bumi di dunia ini, ternyata terletak di titik tengah dunia. Pertengahan dunia. Yaitu Ka'bah. Temukan Ka'bah. Ka'bah itu pusat dunia sebetulnya. Kalau teman-teman lihat lagi peta, dan silahkan diskusikan dengan ahli geografi manapun, mereka akan sepakat bahwa Ka'bah, wilayah sekitar Mekah itu titik dunia. Nanti setelah Islam
ya, dan umat Islam khususnya di Andalusia mulai meninggalkan ajaran Islam pelan-pelan, dikalahkan oleh pasukan gabungan antara Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella, kemudian mulai dirampas segala harta intelektualnya dan sebagainya. Maka mulailah kemudian dibuat orang-orang Islam lupa dengan hasil-hasil pemikiran mereka yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, mulai kemudian dibuat lupa, bahkan sebagian dibelokkan, dipindahkan dari mulai ke Paris sampai ke Greenwich. Sampai sekarang titik pusat dunia disebut di Greenwich. Tapi kalau Anda kemudian lihat peta lebih dalam lagi, maka Anda akan lihat ini yang berada di tengah-tengah. Baik, ini kita temukan di Quran surah ketiga, saya belum tuliskan, ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin, lihat kalimatnya ya, wudi'a linnas, sungguh rumah pertama, kiblat titik pertama dunia yang dijadikan untuk manusia. Jadi bukan manusia yang buat, tapi telah Allah yang tetapkan. Bentuknya pasif. Di Ka'bah itu bukan dibuat oleh manusia, bukan ditentukan oleh Adam, tapi Allah yang tentukan untuk manusia. Paham ya? Baik, inna awwala baitin wudi'a linnas, sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Ya, lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang terletak di Makkah itu adalah Ka'bah. Ya, di Ka'bah bukan dibangun oleh Nabi Adam, bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim nggak pernah bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim hanya pernah meninggikan pondasi Ka'bah karena di zaman Nabi Nuh terjadi banjir yang menyapu bangunan atas Ka'bah. Ya, jadi di zaman Nabi Nuh itu ke Nabi Adam kisaran 5 sampai 6 generasi. Nuh bin Mihlail, Matushala bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, ini tersapu bagian atasnya, tersisa pondasinya. Kalau satu pondasi dalam bahasa Arab disebut dengan qaidah. Kalau pondasinya lebih daripada satu, bahkan 3, 4 dan seterusnya, dijamakkan menjadi qawaid. Qawaid. Ka'bah ada berapa sisi? 4. Berarti 4 sisi, 4 pondasi bagian bawahnya. Dijamakkan bentuknya jadi qawaid. Di masa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah ini. Meninggikan, bukan membangun. Ini diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan pelajarilah ketika Ibrahim dan putranya Ismail diperintahkan untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Paham ya? Baik, jadi ketika beliau mulai injakan pertama untuk meninggikan, hal yang pertama dilakukan disebut dengan makam. Maka sekarang dikenal dengan makam Ibrahim. Putranya lah di sudut yang lain mulai membawa batu untuk membantu bapaknya. Dia melihat ayahnya bekerja, punya perasaan ingin bantu. Ya, kalau dia bawa batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Hajar aswad, batu hitam. Kalau batunya sudah mulai disusun-susun berbentuk tertentu, tentu ini disebut dengan hijar namanya. Kalau sudah jadi bangunan utuh atau jadi kamar-kamar ruangan disebut hujrah, jamannya hujurat. Maka dia datang dari sisi yang lain, mulai bantu bapaknya, bangun area ini sampai sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Paham? Baik, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai 7 generasi. Ibrahim bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Ini sudah jadi, ini pertama kali titik pusat manusia. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW menghadap dalam awal-awal salat ke arah Al-Masjidil Aqsa, kemudian beliau bermohon supaya titik pusatnya itu kembali kepada awal ini, Ka'bah. Maka beliau sering bermohon kepada Allah secara singkat. Ketika beliau mendapat undangan dari Ummul Bashar di Madinah, datanglah kemudian ke situ menunaikan salat. Di pertengahan turunlah Quran surah kedua ayat 144. Posisi paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sering perhatikan kau selalu bermohon, menengadahkan wajahmu ke langit, memohon untuk dikabulkan satu doa. Mulai sekarang hadapkanlah kiblatmu ke arah syatrul Masjidil Haram, pakai syatran. Syatrul Masjidil Haram. Saya turunkan ini. Fokus. Ayat ini turun, yang tadinya Nabi tengah menghadap ke Baitul Maqdis, dengan turunnya ayat ini berputar beliau 180 derajat. Diikuti oleh sahabat di belakangnya. Paham? Baik, ini kiblat yang pertama, kemudian berputar pada kiblat yang asalnya yang kedua. Dua dalam bahasa Arab, ain, ain, ain. Muslim satu, dua muslim, muslim ain.
kitab satu, dua kitab kitabain. Kiblat satu ini berpindah pada yang kedua, dua kiblat kiblatain. Sampai hari ini masjid yang pernah beliau sholat dan berputar itu disebut dengan Masjid Kiblatain. Di tempat itulah peristiwa turunnya kiblat dialihkan ke Ka'bah, ke arah Al-Masjidil Haram. Paham sampai sini? Baik, saya harus pastikan Anda paham betul urutan-urutannya. Baik, setelah diketahui, kemudian diperintahkan menghadap ke Syatrul Masjidil Haram. Syatron secara bahasa, kalau saya ini gambarkan Masjidil Haram, kemudian tengah-tengahnya ada Ka'bah, di tengah Al-Masjidil Haram, ini kiblat utamanya. Maka syatron itu bisa punya dua arti. Satu, garis yang tepat pada tujuan, nyambung, langsung. Bagi orang yang ada di Masjidil Haram, maka kiblatnya tidak ada yang lain, mesti fokus ke arah Ka'bah. Ini. Tidak ada yang lain. Makanya dibuat garis-garis menghadap ke sini. Semua harus pas. Tapi yang di luar, karena ayatnya tadi tidak turun di sekitaran Ka'bah, tidak turun di Al-Masjidil Haram, tapi di Madinah, bahkan di Ummul Bashar, maka apakah bisa dipastikan mengukur langsung dari Madinah pas ke arah Ka'bah? Tidak. Maka Quran kemudian menurunkan kalimat yang sangat indah, syatron, yang penting tarik satu garis kemudian mengarah ke Al-Masjidil Haram. Jadi kalau Anda tempat tinggalnya menjauh dari Masjidil Haram, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, maka kalau Anda mau kalibrasikan kemudian mencari titik tertentu, yang penting titik Anda menghadap ke arah bagian mengenai Al-Masjidil Haram, maka ini dipandang sah menghadap ke arah kiblat. Paham? Baik. Jadi kalau Anda kalibrasikan, misalnya lihat, oh ini nggak pas Ka'bah nih, memang sulit kalau untuk mempaskan. Titiknya luar biasa, mesti kita tata dengan baik. Kalau tidak ketemu, yang penting arah Al-Masjidil Haram, ini sah. Nah, kalau misalnya semakin jauh lagi, ini semakin kecil di peta. Bergeser sedikit sudah jauh, kan? Harap-harap ke Masjidil Haram, tiba-tiba ke Manchester misalnya, kan? Kan jauh. Baik, kan? Misal. Terus kita turunkan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Maka di sini sepakat ulama, ada yang lebih luas lagi, yaitu kita kalau turunkan ini syatron ke Ka'bah, Al-Masjid ke masjidnya. Al-Haram ini bisa diambil. Yang penting menghadap ke arah Al-Haramnya. Ya, karena dalam bahasa Arab kadang-kadang kalau Anda disebutkan dua kalimat gini, Al-Masjidil Haram atau Masjidil Haram, orang Arab kalau sesuatu yang ma'ruf sudah diketahui, maka mereka akan hapuskan kalimat pertamanya. Disebut mudhaf ilaih kalau sudah dipahami. Maka ini ditutup jadi Al-Haram, Al-Haram, Al-Haram. Anda kalau ke Mekah, misal, atau bahkan ke Madinah, khususnya di Mekah ada hotel-hotel sekitarannya, Anda ingin ke Masjidil Haram, itu untuk menyingkat kalimat, masjidnya dibuang. Ada tulisan di hotel Al-Haram, Al-Haram. Lihat ya? Kalau disebutkan Al-Haram, yang dimaksudkan bukan lawan dari halal, tapi maksudnya mau ke masjid. Ya, Bapak mau kemana? Bapak Al-Haram? Bukan, saya halal Pak. Misalnya nggak usah ya. Itu yang dimaksudkan, dia mau ke masjid. Nah, jadi area ini secara fikih, kalau Anda ingin kemudian membuat satu arah tidak masuk juga ke sini, maka cukup Anda cukupkan ke masuk area Al-Haramnya, Al-Haram. Bukankah dari Madinah ke Mekah ada batas haram? Bukankah dari Jeddah ke Mekah ada batas haram? Jadi kalau misalnya sulit Anda ke titik ini sama sekali, maka para ulama menyampaikan setidaknya di Jepang dalam posisi jam 18:13, di Indonesia jam 16:13, 2 jam sebelumnya. Tepat berada di atasnya. Kita tanamkan tongkat, lihat bayangan, arah sebaliknya itu arah kiblat. Atau bisa antum lihat, kalau ingin lebih detail lagi gunakan misalnya bandul dan seterusnya. Tapi poinnya ini. Ya, yang paling utama. Jadi sudah tidak ada perdebatan, bukan keinginan kita mana enaknya. Kalau sudah diketahui kiblatnya, maka hadapkan. Anda yang sudah tahu kiblat, tapi Anda memilih misalnya menghadap ke arah selainnya, maka sholatnya dipandang tidak sah. Jelas ya? Baik. Saya hapus ini. Setelah paham arah kiblatnya, Ustaz, bagaimana kalau situasinya saya sedang berada di satu tempat, misalnya tidak bisa menentukan arah kiblatnya secara langsung. Bahkan masjid tidak ada, musalla tidak ada, hanya lapang luas yang ada, atau Anda naik ke gunung, dan saya tidak tahu, ya tidak bisa menentukannya. Maka dalam keadaan demikian, turunlah Quran, surah kedua ayat 115 tadi, posisi paling kiri di pertengahan, dan ditegaskan kembali Quran surah kedua ayat 149. Ini saya bacakan yang ini, walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah masyriq timur, tempat matahari terbit, baik, wal maghrib, tempat matahari tenggelam. Fa'aina matuwallu fathama wajhullah. Maka jika Anda tidak menemukan kiblat yang tepat dalam ikhtiar Anda, berusahalah menghadap kemanapun. Saat Anda berusaha seperti itu, maka Allah memandang sah
menghadap kiblatnya Anda, sah salatnya. Jelas di sini? Baik. Kalau sudah jelas, sekarang kita akan mulai teruskan. Kiblatnya sudah diketahui, kita mau menghadap ke arah kiblat. Persoalannya bagaimana cara menghadapnya? Apakah duduk, apakah berbaring atau berdiri? Kalau berdiri seperti apa? Kalau duduk bagaimana? Kalau kemudian berbaring seperti apa? Yuk kita kembalikan Quran surah kedua ayat ketiga. Penegasan di Quran surah kedua ayat 238. Dan nanti mohon izin dengan cepat saya akan praktekkan dan minta bantuan sebagian dari teman-teman cepat untuk nanti sesi praktek terkait dengan menghadap ke kiblat dalam posisi berdiri. Sepakat ya? Baik. Teruskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan. Ciri orang takwa itu salah satunya dia yakin dengan Allah. Kemudian dia sembah Allah dengan mendirikan salat. Setiap ada kalimat salat di dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, umumnya selalu diawali dengan derivasi kata aqama, yuqimu, iqama. Aqama, yuqimu, iqama. Jamaknya yuqimun, wa aqimu, wa aqimi, aqim. Semua menggunakan kata ini. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. Di 45-nya nggak disebutkan karena diikutkan hukumnya ke 43-nya. Kemudian teruskan lagi, misal di Al-Isra ayat ke-17, aqimis salata liduluqis syams. Tafsirnya di Quran surah ke-11 ayat 114, aqimis salata tarafayn nahar. Quran surah 29 ayat ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Selalu ada kata ini. Sifatnya disebut dengan iqamat. Iqamah. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Itu disebut dengan iqamah. Apa itu iqamah? Seakar dengan kata ini, aqama yuqimu iqamah, jamaknya yuqimun. Apa itu yuqimun? Artinya berdiri sempurna. Berdiri sempurna. Hati-hati, bukan berdiri, tapi berdiri sempurna. Awas, ada sikap sempurna di sini. Anda berdiri secara militer atau sedang latihan, atau sikap dalam latihan menembak atau memanah dan sebagainya, barangkali sikap sempurna itu bisa dipandang berbeda dengan sikap sempurna dalam sholat. Awas, ketika disebutkan sempurna artinya ada orang yang berdirinya tidak sempurna. Hati-hati, tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kaidah fikih satu penekanan kalimat kecuali menunjuk ada orang yang belum tentu menunaikannya secara sempurna. Paham sampai sini? Baik, fokus. Sekarang teruskan, saya simpan dulu kalimat iqamah ini. Saya masuk dulu ke sini. Bagaimana berdiri sempurna yang dimaksudkan? Bahkan, saya teruskan, jika Anda tidak sempurna dalam berdiri ini akan berpengaruh pada kekhusyuan. Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah waktu-waktu salat, terutama salat pertengahan, dan tunaikan salat itu secara sempurna. Waqumu, berdirilah sempurna lillahi karena Allah, qanitin secara khusyuk. Artinya kalau dibuat persamaan terbalik, ada orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Salah satunya faktornya ketika dia berdiri tidak sempurna. Nanti saya turunkan beberapa hadisnya. Sampai di sini paham tidak? Baik ya, hadap ke arah kiblat, siap berdiri dengan sempurna. Kalau paham sampai sini, saya teruskan bagaimana yang dimaksud dengan berdiri sempurna ini. Tafsirkan hadis Nabi SAW seperti beliau mengajarkan kepada Khalad Az-Zuraiqi, ditemukan di hadis riwayat Abu Daud misalnya, hadis 666. Pengajaran spesifiknya sampai takbir ke salam di Al-Bukhari, hadis 751, 757 di hadis Muslim, nomor hadis 397. Baik. Awas, hati-hati ya, ini cukup penting materinya, saking pentingnya mic-nya harus diganti, spidolnya harus disesuaikan. Ulang ya. Baik, jazakallahu khair. Baik, fokus. Lebih jelas insyaallah. Perhatikan. Aqim as-sufuf. Lihat redaksinya, saya bacakan. Aqim as-sufuf. Berdirilah Anda dengan tegak sempurna. Satu, aqim. Dari kata iqamah ini tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kalimat iqamah atau aqim
kecuali menunjuk pada dua hal. Satu, posisi tubuh bagian atas itu tegak. Tidak miring kanan, miring kiri, depan atau belakang. Nah, ini mungkin mudah untuk dilakukan. Tapi bagian kedua, ini yang paling penting. Posisi kaki, lebarnya seimbang. Jadi tidak terlampau lebar seperti ini, juga tidak terlalu rapat seperti ini. Tapi seimbang. Ya, Anda terlampau lebar juga tidak baik. Nanti pada fase selanjutnya, terlalu begini pun tidak ada keseimbangan dalam berdiri. Maka tidak pernah disebut dalam bahasa Arab aqim, iqamah, aqamah kecuali berdiri tegak dengan posisi kaki seimbang, paling mudah sejajar dengan bahu. Jelas sampai sini? Awas hati-hati ya, kelihatan seperti sederhana, tapi nanti tahap berikutnya kita akan lihat. Berdiri tegak, kaki sejajar dengan bahu. Lanjutkan. Monggo, terlihat insya Allah? Masuk ke gambar di bawah? Tidak, baik. Kelihatan, karena nggak bisa turun kameranya Bu ya. Baik, kamera cuma sampai sini ya. Baik, insya Allah. Nanti lain waktu mudah-mudahan bisa terlihat lebih jauh lagi. Nanti bisa dilihat di tayangan selanjutnya yang teman-teman rekam ya. Baik. Posisi kaki sejajar dengan bahu, badan tegak. Sudah paham sampai sini? Saya teruskan dulu, Hati-hati. Kalimat nabinya tidak sekedar menyebutkan aqim, tapi ada kalimat sufuf, saf, jamak dari saf. Ini menunjukkan tidak semua orang yang sholat berdiri, sholatnya sendirian. Boleh jadi dia tunaikan sholat bersama yang lainnya. Maka kata Nabi, berdiri tegak ini akan mempengaruhi keadaan safnya. Tegakkan, berdiri dengan baik, rapatkan safnya. Rapatkan dan luruskan safnya. Perhatikan, setelah Anda berdiri, kata Nabi, Anda akan didorong untuk menunaikan sholat, barangkali tidak hanya sendirian, tapi dengan orang lain, dalam konteks berjamaah. Maka kata Nabi, berdiri ini, kalau baik ditunaikan, maka akan berpengaruh kepada benar, lurus, dan rapatnya saf. Saf itu jamaknya dari kata saf itu sufuf. Kata Nabi, aqim as-sufuf. Berdiri dengan tegak, berdiri seimbang, kemudian pengaruhnya akan lurus dan rapat kepada saf. Jamak dari saf, kata sufuf. Sekarang mari kita lihat, mohon bantuan teman-teman. 2 atau 3 orang bisa maju ke depan dengan cepat dan tidak perlu kemudian saya tunjuk kembali. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, mohon izin. Silahkan di sebelah sini. Ya, ini sudah ada garisnya. Baik, menghadap seperti biasa. Saya tidak pakai instruksi, masing-masing saja. Dan fokus seperti biasa. Saya katakan, fokus ya. Silahkan. Bahasa Nabi ini, sebentar dengarkan. Bahasa Nabi ini, ketika disampaikan, ini disebut dengan lughatul isyari. Bahasa yang harus disampaikan tidak harus menggunakan bahasa aslinya. Boleh menggunakan bahasa kita yang mudah untuk dipahami. Jadi nanti dalam fiqih ada bahasa yang harus digunakan dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan. Karena demikian adanya. Seperti azan misalnya. Azan nggak bisa diterjemahkan. Harus demikian. Mau di Jepang, di Indonesia, bahkan di Indonesia di Padang, di Sunda dan sebagainya. Allahu Akbar, demikian. Ketika diterjemahkan, maknanya berubah dan tidak nyaman untuk didengar. Ya, orang Sunda bilang Allahu Agung. Baik, Betawi bilang Tuhan gua gede, gitu kan? Kan gak bagus kedengarannya dan jadi menyimpang maknanya. Maka seperti bahasa Quran. Walaupun misalnya penamaan surah Quran gak boleh diterjemahkan. Walaupun ada terjemahannya, tetap ketika disampaikan menggunakan aslinya. Al-Baqarah, Al-An'am, An-Naml dan sebagainya. Kawan, lagi baca surat apa? Surat semut. Masya Allah. Kamu apa? Sapi betina. Gak enak kedengarannya. Maka walaupun ada terjemahan tetap menggunakan bahasa asli. Tapi dalam sholat, ketika imam berbalik, berdasar hadis ini, imam mesti membuat keadaan makmum ini diingatkan supaya benar berdirinya, karena akan terkait dengan kekhusyuan sholat. Dalam konteks mengingatkan ini, tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ingat ya, Anda boleh menggunakan bahasa yang sesuai dipahami. Di Jepang boleh pakai bahasa Jepang. Jangan lantas Anda gunakan bahasa Arab, tapi makmum tidak mengerti apa yang Anda ucapkan. Istau, sudah tahu. Masya Allah, tidak. Maksudnya luluskan, rapatkan. Baik, maka saya katakan, tolong rapat dan luruskan. Bebas. Baik, tahan. Saya tanya pada Anda semua yang ada di sini, apakah ini sudah rapat?
Nggak usah nengok sedang sholat. Ya. Ini sudah rapat? Baik, jangan dirubah ya, jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Baik, lurus? Nah, sekarang kita menilai ini rapat, kita menilai ini lurus. Tapi ingat, dalam agama, dalam syariat, ukuran benar tidaknya satu ibadah itu terletak pada dalil yang pernah saya sampaikan di awal. Maka jangan membuat persepsi ketika Nabi memberikan panduan kepada kita. Ukuran rapat ini, kata Nabi, ukuran lurusnya, lihat kalimatnya. وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبْ وَالْأَقْدَامِ أَقِيمُوا الصُّفُوفِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبْ وَالْأَقْدَامِ. Ukuran lurusnya ini adalah ketika kata Nabi, tumitnya itu berada di garis yang ditunjukkan atau dampaknya kepada lurusnya bahu. Jangan dirubah dulu, biarkan. Fokus ya. Kata Nabi, saf dipandang lurus jika tumitnya itu bisa sejajar, kaki bagian belakang, yang ditandai dengan bahunya pun akan sejajar. Lihat sini, kalau ini disebut lurus atau tidak, kalau mengacu pada ketentuan Nabi ini belum lurus tuh. Masih ada bengkok-bengkok. Bagaimana luruskan ini? Sederhana. Kata Nabi, perhatikan garisnya, kemudian yang diluruskan bukan kaki bagian depannya, tapi tumit bagian belakang. Jelas ya? Jangan dulu dirubah, biarkan ya. Jangan dulu dirubah. Supaya diketahui mana yang benar dan mana yang salah ya. Baik. Sekarang kembalikan seperti semula. Baik, tahan. Lihat sini. Ini ada garis ya. Ini ada garis. Maka kalau Anda luruskan kaki bagian depan, ukuran kaki kan beda-beda. Baik ya? 39, 40, 41 misalnya. Ketika Anda luruskan kaki bagian depan, maka otomatis posisi bahu tidak akan sejajar. Contoh, teman-teman, tolong garisnya disejajarkan untuk kaki bagian depan. Berdirinya di sini. Ini. Tolong kaki bagian depan sejajarkan. Perhatikan, ketika yang depannya sejajar, maka dampaknya kepada bahu kelihatan lebih jelas. Walaupun tidak nengok ke belakang, tetap akan kelihatan. Oke. Jelas ya? Baik, sekarang kita robah. Tumitnya itu kemudian kita sejajarkan dengan garis. Saya mau tanya sebentar, apakah posisi ibu-ibu yang di bawah cukup banyak atau barangkali bisa kemudian ngambil saf di belakang? Karena saya lihat ada turun naik untuk melihat. Kalau cukup, Anda maju, ibu-ibu bisa naik supaya mudah untuk melihat dan barangkali tidak penasaran untuk melihat bagian kakinya. Cukup tidak? Kalau tidak cukup, ya tawakal kepada Allah. Baik. Bisa, teman-teman rapatkan aja, boleh maju. Ya. Baik ya. Sekira cukup insya Allah. Baik, Anda bisa maju. Ya. Ya, kita tinggal punya 9 menit, kita agak cepat. Teman-teman agak maju aja, nggak apa rapat. Pak, silakan. Baik, sudah. Ya, yang mau aja, yang tidak nggak apa-apa, nggak usah harus naik. Anda maju aja, nggak apa-apa sampai sini. Ya, bisa. Baik, nggak apa-apa. Kalau penuh, saya keluar nggak ada masalah. Yang penting nggak ada masalah. Oke. Sudah ya. Baik, saya teruskan ya, karena waktu kita berjalan, saya teruskan. Jadi posisi ini, kata Nabi, perhatikan garis, dipandang lurus apabila posisi tumit, ini yang sejajar dengan garis, ditandai dengan bahunya sejajar. Tahan sampai sini, sudah? Sebentar, paham sampai sini? Baik, dengan demikian, posisi seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi, ketika beliau akan mulai membuat saf, dan zaman Nabi pun ada anak-anak, tapi anak-anaknya tidak bersuara ya. Baik, kita lihat sebentar. Fokus. Ketika tidak ada garis, Nabi memberi contoh membuat garis. Ini petunjuk bahwa saf ini sangat penting. Jadi kalau Anda masuk ke satu tempat untuk sholat, belum ditemukan garisnya, nggak ada masalah, Anda coba ukur. Ya, misal bisa dengan menggunakan yang lain. Kalau zaman Nabi, beliau langsung gunakan pedangnya, bikin garis begini. Ya. Tapi ingat, membaca hadis itu kita mesti smart, mesti cerdas. Lihat, maksudnya harus menggunakan perangkat yang sama atau contoh untuk menggunakan perangkat lain. Jadi jangan dikira sunnah Nabi pakai pedang. Saya cari samurai dulu misalnya. Kita garis. Ini nggak tepat. Maksudnya cari garis jajar. Ini sudah ada, ini tidak perlu dicari lagi. Silahkan.
Ya, sebentar ya. Maju. Fokus, lihat, luruskan tumit bagian belakang dengan garis. Ini, mohon izin ya. Mundur dikit ini. Enggak, ikut saya saja. Ini mundur dikit. Maju dikit, dah. Mundur dikit. Mundur dikit. Terus, dah. Maju dikit yang ini. Satu lagi, dah. Perhatikan sini. Coba lihat ya. Ketika Anda sudah luruskan dengan garis, maka posisi bahu lebih sejajar. Lebih baik. Jelas sampai sini? Ini yang disebut lurus. Dan bukan aib bagi seorang imam untuk kemudian dia melihat posisi makmumnya. Nggak apa-apa, Nabi bahkan sering beliau jalan. Kemudian beliau lihat sudah lurus atau belum, beliau rapatkan. Karena posisi sholat seperti ini akan membawa dan berpengaruh pada kekhusyuan. Daripada kemudian Anda tidak bisa menikmati sholat, ya imam punya peran. Makanya imam itu bukan jabatan prestisius untuk saling diperlombakan. Tapi tanggung jawabnya tidak mudah untuk bisa membawa kekhusyuan dalam sholat. Baik, pertanyaan selanjutnya, rapat tidak? Rapat ya? Baik. Ingat fokus, ukuran rapat dalam sholat berbeda dengan pandangan kita dalam mempersepsikan rapat. Kita lihat bagaimana Nabi menyebut rapat. Lihat kalimatnya. Setelah mengatakan wahadhu bainal manakib wal aqdam, kemudian kata beliau, perhatikan, wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan biarkan setan masuk ke sela-sela saf kalian. Awas, jangan dulu diperbaiki ya, biarkan begini. Ada setan khusus menggoda orang sholat. Ada 9 jenis setan. Lain kali nanti kita bahas dengan lebih terperinci. Ada setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Namanya khanzab. Kata Nabi, kalau Anda sedang mulai sholat, Anda berikan celah, setan itu akan masuk ke celah-celah orang sholat dan mengatakan, lihat kalimatnya, udhkur kada, udhkur kada. Kamu ingat ini ya. Kamu ingat ini ya. Di semua hal-hal yang tidak kita ingat, ketika Anda berdiri, itu belum muncul. Tapi kalau ada celah nanti ketika Anda mulai takbir, Anda akan mulai merasakan. Yang tidak diingat pun akan muncul. Silakan kalau nggak percaya, sholat apapun. Kalau Anda sedang begini, belum terjadi. Tapi begitu Anda mulai takbir, dia mulai beraksi. Ingat ini, ingat itu. Padahal Anda nggak pengen ingat, tapi bisa muncul. Bahkan kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ini persoalannya. Maka bagaimana menutup celahnya? Kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan berikan celah bagi setan masuk. Celahnya dalam bahasa Nabi disebut dengan furja, furjatun. Furja. Saya mau cek sebentar. Kelihatan, Bu? Ini? Kelihatan? Belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa ya. Baik. Ibu-ibu sejak pindah ke atas, penglihatannya lebih tajam ya. Masya Allah. Nah bayangkan, pindah ke atas penglihatan lebih tajam. Belum saya tulis sudah kelihatan. Ini ya tulisannya furja. Furjatun. Apa itu furja? Furja itu celah yang muncul di antara satu bagian yang menempel. Ini contohnya. Gak usah nengok sedang sholat. Saya mundur. Lihat sini. Ini satu titik menempel. Seperti ini. Kemudian ada celah di belakangnya. Ini disebut furja. Kalau terpisah begini, disebut khalal namanya. Khalalun. Ya, ini celah begini saja, setan masuk. Apalagi yang terpisah. Di orang yang memisahkan diri dari jamaah, itu sangat oleh Nabi ditegaskan untuk kembali ke jamaah, ke saf. Bahkan dihitung sholatnya menyendiri, tidak ikut dengan imam. Kenapa? Yang seperti ini akan mudah digoda oleh setan, gak ada faedahnya datang berjamaah. Ya, maka dalam konteks ini, yang begini saja, itu diminta oleh Nabi untuk dirubah supaya ditutup celahnya. Baik, sekarang perhatikan. Kecenderungan orang sholat, tolong jangan dirubah ya, posisi ini. Kecenderungan orang sholat ketika berdiri, dia bisa berdiri dengan posisi begini, kakinya. Yang tumitnya ke dalam, kaki depannya, yang ada jemarinya keluar begini. Lebih mudahnya, Anda bisa melihat kaki saya terbuka begini keluar. Ya, sholat sendirian begini, sah, nggak ada masalah. Sholat sah, menghadap ke arah kiblat. Tapi ketika Anda berjamaah, ini bisa menjadikan potensi besar. Teman Anda pun posisinya begini, maka kaki dia yang sebelah kiri akan menempel dengan kaki kanan Anda, kemudian ujungnya menutup begini, ada celah di belakangnya seperti ini. Seperti yang terlihat, kemudian seperti ini. Lihat, belakang jangan dirubah, ini ada celah. Ya kan? Perhatikan, ini ada celah. Karena posisi kakinya masing-masing seperti ini, terbuka keluar. Ada yang terbuka sangat, ada sebagian begini, ada yang hampir menutup. Caranya kata para ulama, ini sah salat seperti ini, berdirinya sah.
Cuma rawan setan masuk di sini. Maka jika bisa Anda lakukan, dan ini harus diusahakan sebaik-baiknya, berdirilah kemudian secara lurus, baik depan atau belakangnya seperti ini. Lalu mulai ditempelkan satu dengan yang lainnya. Saya contohkan dengan teman-teman, berdiri lurus begini, depan belakang, lalu mulai ditempelkan. Saya mohon izin untuk kemudian bantu untuk menempel. Ya, ini. Perhatikan. Tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Contoh laki-laki begini, contoh perempuan tuh 2 orang di belakang begitu. Baik ya. Lihat sini, fokus. Kelihatan? Demi Allah saya katakan, kalau Anda bisa mencoba sholat seperti ini, saf, 5 saf, 6 saf, 7 saf, laki-laki atau perempuan, akan beda rasa sholatnya dengan Anda terpisah atau ada celah di dalam sholatnya. Tidak percaya silahkan, nanti besok subuh kita mulai. Sholat dengan tarawih pun begini, rapatkan, tempelkan dengan yang lainnya. Demi Allah saya katakan, akan ada perasaan yang lain dalam sholat. Tapi ini pun kata Nabi, fokus saya belum selesai, kata Nabi, belum selesai hadisnya. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Jangan sampai semangat Anda yang kuat untuk merapatkan dan meluruskan saf membuat jari teman Anda, tangan teman Anda sulit untuk bergerak. Di Anda rapatkan begini, begitu mau takbir susah gitu. Yang itu tidak diinginkan. Jelas sampai sini? Baik, sekarang safnya kita susun dulu. Saf kita susun dulu ya. Ini sudah berdirinya begini. Sekarang kita mulai susun. Fadhal imam di depan. Baik. Fokus. Kita mulai pelan-pelan menyusun saf dan tolong perhatikan ketika ini mungkin tidak selalu di masjid. Anda mungkin bawa ke rumah. Bagaimana cara menyusun safnya? Mohon izin, satu duduk dulu, Bapak. Baik, Mas Akhir di sini. Imam menghadap ke arah kiblat. Perhatikan. Sekarang kita susun saf. Imamnya sendirian, dan sudah pasti imam sendirian, tidak akan banyak. Makmumnya 1 orang. Baik, makmum 1 orang, imam sendirian. Imam menghadap, Anda ke arah mana? Silahkan. Tidak usah dengarkan siapapun, jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudah? Lihat sini. Ini imam, makmum 1 orang. Posisinya sudah bagus, berada di sebelah kanan imamnya. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Baik, sebelum 2 cara ini saya jelaskan, saya ingin ingatkan dulu kita sudah sampai 10:30 tepat. Baik, apakah saya teruskan sekitar 10 menit ke depan? Baik ya. Baik, nggak apa-apa. Sudah, nggak apa-apa, silahkan, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, sudah ya. Baik, saya nanti 11 kurang 1/4 pulang, Anda silahkan sampai sahur. Pesan. Abu Daud, nomor hadis 1365. Nabi pernah sholat bersama Ibnu Abbas. Beliau berada di posisi di rumahnya Sayyidah Maimunah keduanya radhiyallahu ta'ala anha. Ibnu Abbas pernah berada di belakang Nabi, kemudian oleh Nabi ditarik untuk diluruskan safnya dengan beliau. Di posisinya lurus dan ini pun menempel. Tidak harus kemudian ada jarak misalnya 1 kepalan dan sejenisnya. Jadi ini cara yang pertama, tetap menempel, makmum dengan imam, makmum di sebelah kanan imam. Ini cara yang pertama. Paham? Baik, boleh dalam hal ini, sementara ulama juga mayoritas boleh menyebutkan imam bisa maju sedikit, makmum tetap di belakang tapi menempel posisi kakinya. Untuk menunjukkan ini imam, ini makmum, dan untuk membedakan antara salat laki-laki dan perempuan. Karena nanti di perempuan, posisinya sejajar, tidak ada yang lebih maju atau mundur. Jelas sampai sini? Baik, dalam posisi ini, ketika sedang sholat, kemudian datanglah seorang makmum. Yang lainnya datang kemudian masbuk. Kemana posisinya? Baik, sebelum kita tanya posisinya, pertanyaannya, kenapa Anda masbuk? Orang sudah mulai sholat, Anda baru datang. Jangan, nggak boleh. Urusan dunia Anda bisa tepat waktu. Kenapa urusan akhirat Anda terlambat? Jangan diulang ya. Ayo kemana? Apakah ditepuk, diingatkan, atau yang lainnya? Ini posisi yang sangat penting. Teman-teman sekalian, datang seorang dalam posisi masbuk, kemudian ingin bergabung dalam sholat, sesungguhnya tidak ditemukan redaksi ataukah menepuk atau yang lain. Hanya isyarat yang memahamkan bahwa akan ada makmum baru yang bergabung dalam sholat. Maka ada yang mengatakan cukup dia bertakbir kencang. Allahu Akbar. Tapi kalau sekiranya dengan takbir belum paham, maka diberikan isyarat yang langsung memahami. Boleh misalnya ditepuk dengan ringan, atau misalnya dicolek, boleh yang memahami. Silahkan.
Lebih baik gunakan tangan kanan. Baik ya. Ini. Nggak usah nengok sedang sholat. Baik, silakan. Nah, ini bisa terjadi begini. Sudah ditepuk 3 kali, nggak ngerti-ngerti. Ya kan? Bagaimana posisinya nanti? Nah, ini boleh ketika ini dipahami imam tahu, imam boleh memberi isyarat dengan meminta makmumnya mundur. Boleh, bisa dilakukan. Jadi ini bisa memberikan isyarat begini, mundur. Ini mundur, diatur. Silakan. Ya, nggak usah nengok sedang sholat. Lihat ya, kita fokus, waktu kita terbatas. Lihat sini. Bagaimana menyusun posisinya ketika ada 2 orang di belakang. Maka yang satu tepat di belakang imamnya. Yang satu sebelah kanannya ini. Paham sampai sini? Baik, setelah ini dipahami dengan baik, datanglah kemudian makmum selanjutnya. Anda lebih daripada yang tadi ya. Sudah nggak usah dibahas lah. Baik, sudah bagus ya. Ini posisi masuk ke kiri. Tolong fokus teman-teman, seimbangkan. Posisi ini di tengah. Jika ada masuk, dahulukan kanan dulu, kemudian kiri dulu, kanan lagi, kiri lagi, sehingga sampai penuh safnya seimbang. Jelas sampai sini? Baik, sekarang ini kita minta duduk yang 2 ini. 1, 2, tahan sebelah sana dulu. Imam tetap di tempat. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan Bu ya, ini saya fokus kepada ibu sesinya. Ini misal suami. Maaf Mas ya. Ya. Itulah. Ini ya. Di mana posisinya? Bebas lah. Jangan takut, salah nggak apa-apa. Yang kalau benar saya curiga justru. Ayo. Ayo kemana? Ini, yakin? Baik. Fokus, niat. Jika ada suami laki-laki, misal di belakangnya makmum perempuan, entah itu istrinya, ibunya atau anaknya, maka posisi yang terbaik adalah persis di belakang imam, bergeser. Ini. Jadi bukan di samping kanan, kiri, tapi di belakang. Dan sedapat mungkin mengambil jarak agak jauh dengan posisi 2 sujud. Jadi kalau seperti ini misalnya, kan masih 1 sujud ya, dekat. Kalau lebih mudah 2 saf lah ke belakang. Ini 1 saf, saf yang kedua. Jelas ya? Agak sedikit lebih jauh. Baik, nanti sekiranya ada makmum yang laki-laki, dia bisa berdiri di samping atau di belakangnya. Jelas ya? Tapi kalaupun cuma berdua tetap begini. Kecuali kalau situasi di rumah, misal tidak memungkinkan agak lebih jauh, maka ini boleh, nggak ada masalah. Seperti Nabi pernah sholat bersama istri beliau Saudah binti Zam'ah, ya radhiyallahu ta'ala anha, itu pernah ketika beliau akan ruku, itu kepalanya mengenai bagian belakang Nabi. Saking sederhananya rumah beliau. Jelas ya? Padahal bisa beliau membuat rumah yang lebih mewah gitu kan. Tapi ini luar biasa. Nanti bahas yang lain lah supaya kita bisa lanjutkan bahasan kita. Ini imam, kemudian makmum perempuan. Ibu jelas sampai sini? Baik, sekarang saya robah situasinya. Baik. Maaf ya. Ini perempuan, imamnya. Misal, ini ibunya, bisa dikit. Ini anak perempuan. Di perempuan dengan perempuan, atau teman dengan teman. Kemana posisinya? Lihat sebentar. Ini sudah bagus. Ambil posisi sebelah kanan. Dan tidak ada yang maju atau mundur. Pilihan cuma 1, sejajar. Paham ya? Baik, dalam posisi ini, ketika sudah sejajar, tiba-tiba datang temannya perempuan satu lagi. Bisa, Ya. bisa. Iya. Baik. Bebas. Siap. Gak usah. Jangan kebanyakan mikir, keburu salam. Bukan Ya. perempuan, udah tahu. Ya, baik. Fokus, lihat sini. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah sangat bagus sekali. Untuk perempuan, sesama perempuan, tidak usah meminta salah satunya mundur, tapi langsung masuk ke sisi yang lainnya. Dan ini Bu ya, ini sejajar. Imam tetap di tengah. Imam tidak usah maju, nggak usah mundur, ini sejajar. Nanti masuk kanan lagi, masuk kiri lagi. Kanan lagi, kiri lagi. Jelas sampai sini? Paham? Baik, saya pastikan pelan-pelan. Kalau ini sudah paham, kita ambil bagian yang terakhir. Mohon, ini ke belakang, kembali ke laki-laki lagi. Itu lagi. Mohon izin naik lagi. Baik, sekarang perhatikan. Fokus betul ya. Ini, saf sudah penuh bagian pertama. Baik, rakaat akan berakhir sebentar lagi pada bagian yang terakhir. Tiba-tiba datang lagi satu orang. Mas, silahkan, kemana posisinya? Bebas. Ya, silahkan, bebas. Sudah, yakin? Tanya kawan. Tidak, baik. Lihat sini.
Ini sudah penuh, tidak ada saf yang lain, datang satu orang. Ini sudah bagus posisinya. Anda ambil tengah ya, bukan mojok. Ambil tengah, tepat di sini, sejajar dengan imam. Tapi dalam posisi ini, sesungguhnya ada satu sunnah yang disebut oleh umumnya ulama yang hampir punah karena tidak banyak diketahui orang. Apa itu? Dalam posisi seperti ini sendirian tidak ada kawan, ini bisa membangun saf dan tidak perlu nengok ke belakang. Lihat? Lihat? Ini berikan isyarat yang di depan, boleh ditepuk ya, atau diberikan isyarat mundur. Saat ini mundur, ini merapatkan. Jelas ya? Rapatkan. Yang lebih baik ini yang kanan, yang merapatkan ke kiri, supaya kalau ada datang satu lagi langsung ke sebelah kanan ke sana. Jelas ya? Di ini merapatkan, ini ada safnya. Kalau ada yang datang lagi, tutup yang sebelah sana. Tapi ini hanya boleh dilakukan kalau makmumnya sudah paham dengan hukum. Kalau misal makmum belum paham dengan hukum ini, masuk, maka jangan dipaksakan. Anda coba dulu misalnya tepuk begini. Kalau ditepuk begini tidak ada reaksi, maka tetap diam. Ya, jangan diteruskan. Anda tepuk, nggak usah, ini diam. Sudah, belakang. Nah, dan tidak boleh jadi permainan ya. Ini tetap kita sedang ibadah. Pernah terjadi di salah satu negara pecahan Soviet. Ini tahu hukum. Dia tepuk begini, mundur. Begitu ini mundur, dia yang maju ke depan. Sudah. Baik ya. Baik, jadi ya itu kita cara membangun saf. Untuk pertama kali, walaupun mungkin terlihat ada beberapa hal yang cukup menarik, bahkan mungkin kita bisa tersenyum, tapi pada prakteknya demikian yang kita harus maksimalkan. Tutup celahnya, maksimalkan, dan kalau sudah berdiri seperti itu kata Nabi, demikianlah, rasakan, mungkin itu sholat terakhir kita. Makanya setelah itu ada iqamah. Iqamah itu bukan cuma formalitas, Allahu Akbar, bukan. Di begitu ada iqamat, itu bukan panggilan sholat. Panggilan sholat itu adzan. Iqamah itu adalah isyarat untuk supaya kita menyiapkan safnya, kondisi hati kita dan sebagainya. Jadi kalau ada isyarat misalnya, maaf, Pak Munir sudah mulai mengatakan misalnya iqamah, Allahu Akbar, maka tugas kita adalah mulai memastikan saf kita baik. Hadirkan suasana kekhusyuan. Rasakan mungkin ini salat kita yang terakhir. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah sampai sini, kita berhenti dulu. Ini kita coba untuk tanyakan dulu sebentar untuk memastikan. Baik, paham tidak? Paham. Jelas insyaallah? Baik. Apakah dengan posisi ini kita sudah sholat? Sudah mulai sholat? Belum, karena sholat dimulai dengan takbir. Di kita baru persiapan sholat untuk menghadirkan kehusyuan. Kapan kita mulai kemudian bertakbir, mempelajari dengan baik, seperti apa cara takbirnya, dan hebatnya, ternyata berdiri dan takbir yang benar ini ada makna yang sangat luar biasa, sampai dipraktekkan oleh seorang sahabat, sampai dia sukses urusan dunia, jadi orang paling kaya di Madinah dan dijamin oleh Nabi masuk surga. Hanya mempraktekkan berdiri saja begini, plus dengan takbirnya. Siapa orang ini dan bagaimana cara dia prakteknya, kita akan lihat dalam pertemuan besok hari insyaallah. Baik ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.